Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Alaikum. Pada zaman kekinian, masih adakah para lajang dalam menemukan jodohnya bertanya kepada Tuhan, apakah jodoh itu sesuai kehendaknya atau tidak? Meskipun pada zaman sekarang ini kebanyakan muda-mudi mencari pasangan hidupnya mengikuti tren dunia di sekitarnya yang sedang berlaku, asal cocok, kawin sudah, tanpa memperhatikan bagaimana Tuhan punya rencana dalam pernikahan, bagaimana Tuhan punya maksud, dan bagaimana Tuhan menyediakan jodoh yang sesuai. Saudara-saudara, dalam masa sekarang ini, mari yang mencari jodoh sesuai kehendak Tuhan, silahkan ikuti video berikut ini, karena kami mau menyampaikan pesan Tuhan untuk para muda-mudi bagaimana menemukan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menikmati. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana menemukan jodoh yang sesuai kehendak Tuhan? Ada 5 langkah saudara-saudara yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Langkah yang pertama adalah meminta atau mengajukan permohonan kepada Tuhan, atau dalam arti berdoa kepada Tuhan untuk minta jodoh yang sesuai kehendaknya. Langkah yang kedua, mulai mencari atau mengusahakan. Nah, ini usaha kita, saudara, menemukan gadis atau jejaka yang memang ditentukan oleh Tuhan menjadi jodoh kita. Yang ketiga, mengetok pintu, yaitu kalau dia sudah ditentukan, ditunjukkan itu bagianmu atau yang kau inginkan memang itu menurut kriteria yang saudara sudah tentukan, maka saudara harus mulai mengetok pintu. Bicara sama dia, apakah dia mau jadian atau mau menjadi kekasih untuk menjadi jodoh. Saudara-saudara, langkah berikutnya adalah ketiga hal tadi dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Artinya terus dilakukan. Karena kalau ketiganya itu mungkin belum sesuai, maka kita harus melakukan, memulai lagi, berdoa lagi, mencari lagi, mengetok pintu lagi, kemudian terus bertekun. Kalau sudah waktunya, saudara, maka ketekunan itu, tidak jemu-jemu itu, harus diimbangi. Langkah yang kelima, dilakukan dengan iman. Percaya sungguh-sungguh bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan itu pasti diterima kalau sesuai dengan petunjuk firman itu. Petunjuknya adalah dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan bahwa apapun yang kita minta di dalam doa, kalau kita percaya menerimanya, maka itu terjadi pada kita. Yang berarti apa, saudara? Apa yang kita minta, kita harus mempercayainya bahwa kita menerimanya. Baru kalau kita sudah percaya, sudah beriman, apa yang kita minta itu akan terjadi, akan kita terima, maka betul-betul saatnya akan nyata. Saudara-saudara, itulah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Bentuk konkretnya, saudara, saya akan berikan contoh di dalam Kisah
Ishak mencari jodoh. Kejadian pasal 24. Secara ringkas, saudara-saudara, yang pertama dilakukan oleh seorang utusan itu adalah dia berdoa kepada Elohimnya Abraham yang bernama Yahweh. Kemudian dia melakukan yang kedua dalam doa itu, meminta tanda. Setelah itu dia melangkah, yaitu mencari atau berusaha. Yang ketiga adalah mulailah dia mengetuk pintu. Saudara-saudara, ketika dia mencari, sudah berdoa, sudah mantap doanya, dia melangkah. Kemudian dia sampai di suatu tempat, yaitu di sumber air yang pada sore hari biasanya para gadis-gadis membawa buyung mencari air di situ, dan mereka banyak. Dan ketika dia melihat seorang gadis, dia tertarik. Kemudian dia berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan, saya akan meminta tanda. Kalau memang gadis itu untuk dinikahkan atau yang sesuai kehendak-Mu. Dia tandanya minta begini, dia akan meminta air kepada gadis itu. Kalau gadis itu memberikan air dari buyungnya, berarti itu cocok atau sesuai kehendak Tuhan. Dan dia minta itu kepada Tuhan, diizinkan tidak tanda itu terjadi. Kemudian dia mulai mencari, berusaha. Dia mendekati gadis itu. Kemudian dia menyerukan kepada gadis itu untuk meminta buyungnya diturunkan dan minta airnya karena dia kehausan. Dan gadis itu ternyata menurunkan buyungnya dan memberi dia air untuk diminum. Dari situlah, saudara, Eliezer yang diutus untuk menemukan jodoh yang seimbang ini, memastikan inilah gadis yang sesuai kehendak Tuhan. Oleh karena itu langkah berikutnya dia mulai mengetuk pintu. Dia mendatangi orang tuanya dan menceritakan apa yang dia ingin dapatkan di situ. Termasuk tanda-tanda tadi diucapkan di hadapan orang tua gadis itu. Ternyata apa, saudara? Orang tuanya setelah mendengar tanda-tanda yang diminta kepada Tuhan Yahweh tadi, orang tuanya mengizinkan. Maka terjadilah, saudara-saudara, gadis itu bisa dipinang. Dan itu namanya Ribka, saudara-saudara. Dan dijodohkan dengan keturunan Abraham, yaitu Yitzhak. Dan akhirnya apa? Diberkati melimpah. Hidupnya berbahagia sejahtera dan menjadi sejarah dalam perjalanan umat pilihan. Itulah, saudara-saudara, akibat dari menikah kawin dengan pasangan yang sesuai kehendak Tuhan, maka diberkatilah itu semua. Saudara-saudara, itu salah satu cara. Nah, seandainya, saudara-saudara, Eliezer tadi berdoa kepada Yahweh Elohimnya Abraham, ternyata tandanya tadi tidak terjadi. Misalkan dia bilang pada gadis yang dilihat tadi, saya haus minta air. Kemudian gadis itu mengatakan, cari yang lain aja. Saya buyungnya ini akan digunakan untuk keperluan yang mendesak. Berarti apa? Gadis itu tidak mau memberikan airnya kepada Eliezer. Berarti apa, saudara? Tandanya tadi gagal, berarti gadis itu bukan sesuai kehendak Tuhan. Itulah, saudara. Saudara pun bisa meminta tanda, berdoa, kemudian saudara di lingkungan, misalkan dalam persekutuan gereja atau kehila, kemudian saudara melihat pasangan yang memang saudara inginkan, saudara minta tanda. Kemudian saudara buktikan tanda itu, praktekkan. Kalau tanda itu tidak bisa diterima, berarti itu bukan
pasangan yang ditentukan Tuhan. Tapi kalau tanda itu memang terjadi, maka itu menjadi kehendak Tuhan. Dan saudara kalau sudah mengerti itu tandanya digenapi, maka saudara harus berani mengetok pintu, mengutarakan isi hatimu kepada dia dan meminta dia menjadi pasangan dalam kehidupan. Dan saudara, dan langkah itu kalau kita berjalan sesuai kehendaknya, biasanya banyak tantangan-rintangan, keraguan, kebimbangan, juga hambatan, tantangan dari luar dan dalam. Tapi namanya pesan Tuhan harus digenapi. Kalau sungguh-sungguh saudara percaya itu yang sudah diberikan, saudara melangkah dengan tidak jemu-jemu sebagai pesan Tuhan tadi, dan kemudian bertindak dengan iman. Saudara-saudara, langkah-langkah tadi, kelima langkah tadi, itu sesuai memang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Intinya demikian. Mintalah dan kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Kemudian di dalam Lukas 18 ayat 1, jangan jemu-jemu berdoa. Berarti tekun terus-menerus saudara. Dan langkah yang kelima tadi di Markus 11 ayat 24, meminta dengan iman. Apa yang dilakukan adalah sesuai kehendak Tuhan kalau kita melakukan ini. Tentunya semuanya ini dikatakan tidak jemu-jemu, sabar. Berarti apa saudara? Barang siapa meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk dibukakan pintunya. Itu tidak dalam beberapa menit, jam saudara, tapi mungkin bisa berhari, bulan-bulan, atau tahun. Tapi orang yang sabar menantikan apa yang dari Tuhan, hasilnya sempurna. Nah sekarang saudara, pentingkah perkawinan itu? Sebab banyak orang mengatakan, enggak kawin juga enggak apa. Kawin dengan sembarang aja, yang penting menghasilkan anak, bisa hidup bahagia, itu kan sudah hidup wajar sebagai anggota masyarakat. Itu prinsip-prinsip umum saudara-saudara. Tapi Tuhan punya rencana sendiri untuk satu pernikahan umat kudusnya. Saudara, di dalam 2 Korintus 6, di situ dijelaskan bahwa untuk perkawinan anak-anak Tuhan atau umat kudus Tuhan itu ada syaratnya saudara, yaitu pasangan yang seimbang. Apakah yang pasangan seimbang itu saudara? Itu yang pertama, komitmen umum adalah seiman. Seperti kisah Abraham tadi, mencarikan jodoh untuk Ishak anaknya, juga Ishak untuk Yakub anaknya. Komitmennya yang pertama dan utama adalah seiman. Itu yang atur menjadi dasar sebelum saudara mempraktekkan 5 langkah tadi, dari doa, mencari, mengetok pintu, tidak jemu, sampai dengan iman. Ada dasar yang mendasari dari kelima langkah tadi adalah yang saudara pilih, yang saudara tentukan adalah pasangan yang seimbang, yaitu seiman. Itu tidak bisa dihindari. Seiman dulu baru minta, mencari mendapat. Dalam arti juga sepengertian dan dengan kesadaran tentang perlunya perkawinan yang sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana perkawinan yang sesuai kehendak Tuhan? Di dalam Kejadian 1 ayat 28 kita bisa melihat bagaimana maksud dan rencana Tuhan untuk satu perkawinan, yaitu supaya beranak cucu, berlipat ganda atau bertambah banyak. Itulah maksud Tuhan. Jadi kalau orang tidak mau kawin, berarti bertentangan dengan firman Tuhan atau maksud dari Sang Pencipta langit dan bumi. Yang kedua, di dalam Maleakhi 2 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan
bahwa Tuhan ingin umat kudus miliknya, umat yang dipilihnya itu menghasilkan keturunan ilahi. Berarti apa saudara? Ini pasangan yang seimbang, seiman, menghasilkan keturunan ilahi. Kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan memenuhi bumi dengan dasar perkawinan seperti ini. Kemudian saudara-saudara, bagaimana dengan kondisi konkret orang yang memang jodoh yang dari Tuhan itu? Yang pertama yang mendasari adalah di samping seiman atau sepadan tadi, orang tersebut adalah punya hati cinta Tuhan, cinta kebenaran. Yang kedua, sudah dewasa. Artinya sudah memenuhi kriteria dia untuk kawin, untuk nanti beranak cucu. Jadi sudah dewasa. Dewasa fisik, dewasa mental tentunya, dan ditambah dewasa rohani. Kemudian berikutnya adalah pasangan kita itu, kalau untuk laki-laki, maka laki-laki itu sudah berpenghasilan. Ya, untuk berpenghasilan itu bisa kerja sebagai pegawai negeri, swasta atau wira swasta. Yang penting punya penghasilan yang baik, bukan hasil kejahatan. Mengapa harus berpenghasilan, saudara? Sebab kalau orang tidak berpenghasilan, kalau unyo emosi rohani saja, orang dikawinkan, kemudian bentuk keluarga baru. Kalau tidak punya penghasilan, mau ikut siapa? Ditopang terus oleh orang tua atau mertua atau saudara? Hidupnya tidak akan damai sejahtera. Dan cinta itu bisa hilang gara-gara ekonomi yang kurang dan sangat lemah. Karena apa? Orang bangun memikirkan bagaimana bisa makan. Tapi kalau tercukupi, orang bangun memikirkan bagaimana hari itu bisa menciptakan suasana kasih mesra. Suasana yang indah, damai sejahtera. Jadi di sini saudara lihat dulu. Ya, banyak keluarga yang jatuh hanya kawin dalam beberapa bulan atau tahun, pisah atau rame terus karena masalah ekonomi. Karena itu orang yang berpenghasilan barulah itu dikatakan layak untuk menikah, untuk kawin. Itulah saudara beberapa pokok bagaimana kita bisa menemukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan saudara praktekkan, pastilah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin saudara meminta tanda itu berdoa, kemudian berdoa dapat penglihatan atau mimpi atau petunjuk tentang pasangan yang saudara tentukan. Mungkin ciri-ciri dari jejaka atau gadis. Nah, kalau sudah itu saudara rekam, ingat, kemudian saudara mulai mencari. Mungkin dalam satu gereja tidak ada persekutuan pemuda, enggak ada. Di lingkungan kawan-kawan yang seiman tidak ada. Saudara terus bertekun. Suatu saat kalau ada ciri-ciri seperti dalam penglihatan atau mimpi yang saudara terima dalam doa, saudara perhatikan itu, saudara mulai mengetuk pintu. Tanyakan pada dia, ceritakan apa yang saudara lihat dalam mimpi penglihatan itu. Kemudian minta tanggapan dia bagaimana. Kalau saat itu belum bisa, tunggu beberapa hari. Bagaimana jawaban dia? Itulah saudara hal-hal yang indah. Kalau kita sungguh mengikuti kehendak Tuhan, maka sungguh dunia ini akan dipenuhi kerajaan Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi. Sesembahan Abraham yang bernama Yahweh Elohim akan memenuhi bumi. Dan firman Tuhan dimasyurkan di seluruh bumi. Umat kudusnya yang mengikuti petunjuk Tuhan dalam satu perkawinan yang menghasilkan keluarga tadi menjadi keluarga-keluarga sebagai kerajaan Elohim yang dimana Ruach HaKodes atau Roh Kudus berdiam, memimpin, menerangi sehingga keluarga itu
menjadi berkat di sekitarnya, menjadi berkat bagi satu bangsa dan negara. Karena keluarga itu sungguh keluarga yang hidup dalam kebenaran, kasih, keadilan, dalam terang kehidupan. Itulah yang diinginkan. Dan beranak cucumu bumi, menghasilkan keturunan ilahi, itulah yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau muda-mudi sekarang mengabaikan perintah Tuhan, rancangan Tuhan ini, siapakah yang akan menghasilkan keturunan ilahi? Bukankah saudara yang sadar sekarang ini bahwa Tuhan menginginkan perkawinan dan yang membangun keluarga, keturunan yang akan diberkati melimpah. Seperti Abraham keturunannya diberkati, demikian juga kita diberkati bukan hanya hal rohani, keselamatan dan damai sejahtera, tapi juga dengan harta kemakmuran. Bapa itu menyediakan bagi anak-anaknya apa yang terbaik, dan Bapa sudah menunjukkan jalan-jalannya. Marilah saudara yang sadar sekarang ini, para lajang muda-mudi yang dikasihi Tuhan, mari kita bertindak sesuai firman-Nya. Marilah kita menghentikan mengikuti tren dunia ini, tapi mengikuti firman Tuhan. Semua yang indah adalah waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu saudara yang menerima dan percaya firman-Nya, yang menjalani firman-Nya. Kehidupan saudara diberkati. Dalam hal pekerjaan, usaha, keluarga, fisik, dan luar biasanya, suasana damai sejahtera setiap hari akan memenuhi keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan dan kebenarannya. Puji Tuhan saudara-saudara, mari kita lakukan firman ini. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.